Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Febrianti, NPM 038 akan menjelaskan tentang alat dan cara pembayaran internasional. Apa sih pembayaran internasional itu? Pembayaran internasional secara umum adalah kegiatan-kegiatan dalam hubungan internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban. Alat pembayaran internasional yang pertama yaitu devisa. Devisa adalah sejumlah valuta asing yang digunakan dalam pembiayaan transaksi perdagangan internasional. Dan yang kedua adalah valuta asing atau falas. Valuta asing atau falas adalah mata uang asing atau alat pembayaran lain yang digunakan untuk membiayai atau melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Jumlah falas yang dimiliki pemerintah dan swasta pada suatu negara disebut cadangan devisa. Cara pembayaran internasional yang pertama yaitu cash payment. Cash payment adalah pembayaran dengan cara tunai, pada umumnya dengan menggunakan mata uang negara domestik atau dengan mata uang asing. Biasanya dilakukan pada saat barang dikirim oleh eksportir dengan menggunakan cek. Mengapa? Karena yang pertama, memerlukan persediaan kas yang cukup besar. Yang kedua, harus berdasarkan rasa percaya dan kejujuran diri dari eksportir. Dan yang ketiga, memungkinkan terjadinya kehilangan modal dikarenakan barang yang diterima kemudian. Yang kedua adalah open account. Open account merupakan kebalikan dari cara tunai. Dengan pembayaran open account, barang dikirim oleh importir tanpa dilengkapi dengan surat perintah membayar atau dokumen resmi lainnya. Kelemahan dari open account adalah cara ini dapat diterapkan dalam kondisi ekonomi dan politik yang stabil. Yang kedua, pembayaran yang dilakukan harus dekat dengan pasar. Yang ketiga adalah letter of credit. Pembayaran dengan cara ini biasanya dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pada umumnya, dalam transaksi perdagangan ekspor dan impor, ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembayaran LC. Yang pertama yaitu opener atau importir, yaitu pembeli yang membuka LC. Dan yang kedua, insurer atau bank yang mengeluarkan LC. Dan yang ketiga adalah beneficiary atau penjual atau eksportir. Yang keempat, bill of exchange adalah surat perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu di waktu yang telah ditentukan. Yang kelima adalah private compensation atau kompensasi pribadi, cara penyelesaian utang piutang antara importir dan eksportir dengan mengalihkannya kepada seseorang yang masih dalam satu negara. Yang keenam adalah pembayaran dengan konsinyasi. Pembayaran dilakukan setelah barang yang dikirim laku seluruhnya dan sebagian. Jika barang sudah laku terjual, pihak pembeli membayarkan harga sejumlah uang atas nilai barang kepada bank, dan bank akan menyerahkan delivery instruction kepada warehouse untuk mengeluarkan barang. Yang ketujuh, advance payment. Pembayaran ini dengan cara pembeli memberikan dana kepada penjual sebelum barang pesanan tersebut dikirim. Yang kedelapan adalah contingent atau imbal beli. Pembayaran ini disebut juga timbal balik karena penjual akan mengirim sejumlah barang kepada pembeli sekaligus membeli barang dari rekannya itu sesuai dengan nilai barang yang telah dijualnya.